Ya, nanti kita potong kalau yang tidak terlalu penting. Oke. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Hari ini nanti kita akan coba jelaskan kembali sebenarnya ya. Cara mengunggah atau memasukkan user dalam hal ini bisa guru, bisa siswa ya, ke dalam e-learning atau LMS model ya. LMS model. Jadi kita buat dulu daftar usernya. Kita buat dulu daftar usernya itu menggunakan Excel ya. Excel. Ini saya ulang lagi saja. Saya pakai Excel paling kawal ya. 2003 itu paling gampang menurut saya. Nanti yang perlu kita buat adalah ini wajib sifatnya, kolom-kolom apa saja yang wajib ada ya, karena sebetulnya kalau komplit ada banyak kolom yang harus dibuat, tapi kalau minimal itu tidak semuanya, paling tidak ada 5 ya. Yang pertama adalah username. Nah, username ya, itu satu kolom, kemudian password, dan itu harus di depan ya, password. Username, password. Username dan password itu hanya boleh menggunakan huruf kecil, kecuali password. Password bisa huruf besar, huruf kecil, tapi kalau username harus huruf kecil semua, gandeng, minimal 8, ada huruf besar, ada huruf kecil. Ya, kemudian nanti ada angkanya juga. Ya, kemudian nanti first name. Nah, ini yang kemarin ada yang salah ya. First name itu kalau di bahasa kita ya nama depan. Kemudian ada last name. Ini ngetiknya juga harus benar. Nah, kemudian email ya. Nah, email ini kalau emailnya sih menggunakan email sungguhan ya boleh, menggunakan contoh atau apa namanya. Yang penting bentuk formatnya email itu boleh. Tidak akan dicek ya, apakah sungguhan atau tidak. Nah, kebetulan karena kemarin saya sudah membuat user yang lain, nah ini saya carikan user yang belum saya buat. Misalnya untuk siswa kelas 6 ya. Kemarin saya cobakan di sini siswa kelas 6 nomor 1 siswa nomor 1. Nah, seperti ini. Kenapa kita menggunakan Excel? Supaya mudah untuk di copy. Ada 5 siswa ya. Nah, ini ada 5. Sebetulnya kalian juga bisa membuat rumus ini untuk password ya. Untuk password, cuma kalau di sini nanti dipastikan nanti ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya. Ya, tapi kalau hanya sedikit saja, yang penting kita ganti saja. Jadi kalau untuk mempelajari rumusnya nanti silakan dipelajari sendiri di pelajaran yang lain. Ini nanti saya tambahi strip 1, 2, 3 ya. Apa ABC ya. Yang penting tidak boleh ada yang sama, usernya tidak ada yang sama, passwordnya ya seperti itu. Tapi nanti ini formatnya kita buat sesuai dengan password yang kuat ya, ada huruf besar, ada huruf kecil, minimal 8, ada angkanya juga, ada tanda bacanya. Seperti ini ya. Ini kalau misalnya bisa di copy ya kita copy saja. Nah, ini tidak bisa di copy. Kalau bisa di copy ya sebetulnya harus pakai rumus ya. Mengkopinya nanti hasilnya sama harus ya. Tapi kita ganti aja sedikit-sedikit. Karena membuat rumus itu kalau tidak tahu ya jadinya lama. Ini nanti saya sesuaikan saja. Karena sedikit itu contoh ya. Jadi biar mengingatnya mudah ya. Jadi sama seperti user tapi diawali huruf besar, diakhiri angka 1, 2, 3 ya. Kalau kita cek ini semuanya sudah tidak ada yang sama. Nah, untuk siswa nama depannya misalnya ya. Nah, ini Amin ya. Terus B-nya siapa ya?
Budiman, Budi saja, Budiman Kesuwen itu. Kalau C siapa ya? Chandra, Chandra. Citra, wah, Citra. Gimana bedanya barang? Citra aku lanang tak beda. Kemudian siapa lagi? A, B, C, D. Dewi, gitu ya. D, E apa? Eko. Ya, oke. Ini depan ya. Tapi harus ada nama belakangnya juga. Ya, nama belakangnya Amin. Ya, ya Amin ya Allah. Nah, cuma anak ya Allah kok kudune huruf besar ya. Rada angel gitu ya. Oke ya, Budiman, ngono ya cepat ya. Citra Kirana ya. Citra Kilo, ada ya, Citra Kilo. Cepat lah, Dewino, ya. Kayak ya gitu. Nah, contoh saja nih. Ini yang penting contoh ya, ada. Kemudian untuk email, nah, kalau email ya bisa saja menggunakan password juga, gitu. Yang penting itu tadi sesuai dengan format email. Format email ya biasanya ada namanya, gitu. Kalau mau pakai rumus ya mungkin cepat saja ini ditambah ini, kemudian ditambah ini ya, teks add ini ya, misalnya sekolahku ya, sekolahku.com. Nah ini kalau rumus yang seperti ini cepat sih. Nah ternyata ini tanda petiknya ada yang salah yang pertama. Nah makanya perlu hati-hati, tanda petik itu biasanya yang dipakai tanda petik double ya. Nah seperti ini, bukan petik satu tadi. Nah ini biasanya langsung. Nah hanya saja email itu biasanya kan kecil ya. Cuma ini kalau pakai rumus sebenarnya tidak mau, dia harus di copy dulu di sini, paste, nanti dikembalikan lagi. Sorry. Kalau pakai rumus ya, kalau pakai rumus itu dia harus di copy dulu, dihilangkan rumusnya, gitu. Maksudnya biar kau dihilangkan. Nah, nanti kamu paste spesial saja, paste spesial value. Nah, kan gitu ya. Ini tidak akan berubah. Kalau ininya berubah, kan dia ikut berubah. Misalnya ya, Amin tak ganti Alek misalnya. Kalau otomatis berubah. Tapi di sini tidak berubah karena dia hanya dilihat nilainya awalnya tadi. Gitu. Nah, makanya iki kok supaya rumusnya hilang ya, kita copy balik. Jadi yang ini tidak berubah, kita copy balik, di-cut aja ya, tempel lagi ke sini. Jadi format rumusnya hilang. Nah, tampilannya sama, tapi kalau ini kita ubah, misalnya sebomboh, itu tidak akan berubah. Paham ya? Nah, ini rumusnya sudah hilang, tapi tampilannya sudah. Oke. Kalau sudah, ini disimpan dalam bentuk CMS. Oh, CSV, bukan CMS ya. File save as. Nah, nanti kita lihat CSV tapi yang CSV entah ya, maksudnya karena CSV-nya di sini kan banyak ini, ada Microsoft CSV, ada Macintosh CSV gitu ya. Nanti kamu cari CSV yang koma delimited saja di sini. Nah, nanti kasih nama saja, misalnya user model. Pastikan menyimpannya di mana. Taruh di desktop ya, user model. Kalau di penjelasan saya kemarin harus diubah pakai teks, ternyata langsung CSV juga bisa. Nanti kita coba aja. Kita simpan di desktop ya, user model, save. Nah, di OK saja, yes. Nah, kalau sudah, kita tutup dulu, yes. Oke.
Nah, nanti dipastikan saja user model ini ya. Kalau dibuka pakai teks itu yang dipakai untuk batasan apa? Apakah koma, apakah titik koma? Kalau dari namanya sih koma ya. Tetapi belum tentu, karena kalau yang sudah pernah kita coba dicek itu ternyata bukan koma tapi titik koma. Nah, ini penting untuk maka dicek dulu di notepad ya. Notepad. Nah ini yang perlu kita cek. Nah ini ternyata bukan koma meskipun namanya koma delimited. Ini kan kalau titik koma bahasa Inggris apa? Semicolon. Koma itu colon kalau bahasa Inggris ya. Kalau titik koma semicolon. Nah ini ternyata semicolon bukan hanya koma. Nah berarti batasannya titik koma ya. Nah kalau sudah filenya sudah punya, baru kita masuk ke e-learning kita model ini. Ya ini sudah setting untuk yang lain, tidak apa-apa. Jadi kalau ini prinsipnya kita menambah user atau membuat user baru juga sama. Ya, kamu login dulu sebagai admin, kemudian masuk ke site administrator ya, site administration ya. Oke, kalau sudah dipilih users, perhatikan ya, site administration users. Nah, di sini upload users. Nah di sini ternyata di sini sudah langsung example CSV bisa. Nanti kita pilih file yang Excel tadi ya, yang baru kita buat tapi sudah kita simpan sebagai CSV. Saya ulangi mungkin terlalu cepat ya. Choose a file. Kemudian di sini juga sama, choose a file. Nah nanti buka browser di dokumen di desktop ya. Tadi saya taruh di desktop. Cari file CSV langsung bisa nih. CSV user model tadi ya, modified aja. Nah ini user model CSV ya, udah ya, kemudian di open. Jadi user model CSV tadi yang kita buat dari Excel kita buka, kemudian disimpan misalnya user tambahan ya, boleh karena kemarin sudah pernah mengupload. Ini oke, kemudian diklik upload. Nah yang penting untuk diperhatikan adalah tadi sudah kita cek batas antara data yang satu dengan yang lainnya tidak menggunakan koma tetapi titik koma. Nah ini yang perlu diperhatikan, di sini ada titik koma, makanya kita tadi perlu cek itu. Nah titik koma, nah, kita ngeceknya kan membuka pakai notepad tadi. Oke sudah ya. Karena tadi kita mau upload yang 5 ya, 5 data, ini mau diperlihatkan per 10 boleh tidak apa. Ya, mau kalau misalnya kita mengupload 10.000 Pak, nah ini ada pilihan bahkan untuk 100.000 juga bisa ya. Maksimal 100.000 bisa. Kita 10 saja upload. Nah, ini dia, benar ya. Amin, Budi, Citra, Dewi dan Eko. Loh Pak, kok ini 6 ya? Karena judul yang pertama tadi di baris pertama itu tidak dihitung ya, menghitungnya mulai 2 ya, nomor 1 itu judul kolom. Nah karena sudah masuk semua, kemudian kita upload. Nah sudah ya, sudah jadi 5 yang kita tambahkan sudah. Kalau mau kita lihat hasilnya, ini untuk kelas yang ada embel-embel siswa 61, siswa 62 ya. Kita cek di users, di sini ya, site administration, users. Nanti bisa kita lihat, kita browse ya, kita lihat usernya apa saja, apakah sudah masuk ke sini juga. Siswa kelas 4 ada, ini siswa kelas 5 atas malah ya. Oh ya, malah masuk paling atas ya. Masuk paling atas ada Amin, Budi. Emailnya juga, emailnya agak berbeda ya. Kalau kemarin SD percobaan ya, ini sekolahku.com. Oke, tidak apa-apa ya. Nah ini berarti sudah, berarti kita sudah mempunyai user
tambahan di sini atau kamu sudah mempunyai user. Jadi untuk user yang lain kalau kemarin ini sudah kita bisa tambahkan lagi. Oke, jadi tutorial untuk menambahkan user saya cukupkan sekian. Untuk tutorial berikutnya nanti kita jadikan satu video lagi ya. Oke.